punya beberapa aplikasi hadis. Di situ ada 1000, 2000, ada yang 10.000 kitab, dan tidak ada yang sehebat Imam Al-Mizzi. Imam Mizzi punya murid. Muridnya ini dua kelompok, sama-sama berkembang di kalangan Ahlus Sunnah. Satu kelompok Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang sekarang mirip di Indonesia dengan NU atau Muhammadiyah, dan yang kedua yang mengaku Ahlus Sunnah tapi berbeda dengan Ahlus Sunnah yang kebanyakan, yaitu Ibnu Taimiyah yang sekarang menjadi Imam Salafi. Itu murid beliau semua, murid Imam Al-Mizzi, ya. Al-Mizzi, ya. Tidak ada nama anak kita Mizzi, ya. Nah, ini nama beliau Al-Mizzi. Beliau ini membacakan hadis kepada Abul Ma'ali, ya, Umar Al-Quzwaini, hadis ini, dan berulang-ulang. Apa yang dibacakan oleh beliau? Qala Rasulullah SAW, al-iman bid'u wa sittuna atau bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha, yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Jadi iman paling tinggi, itu yang jadi judul jadi majelis ini, kajian tauhid. A'laha fa'arfa'uha wa afdaluha, yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling utama, qawlu la ilaha illallah, engkau mengatakan la ilaha illallah. Maka orang yang paling mulia hari ini, orang yang paling mengerti la ilaha illallah dan paling banyak membaca la ilaha illallah. Mengerti ilmu, membaca berarti wiridan, beramal. Lebih tinggi mana orang yang berwirid dengan orang yang mengerti? Lebih tinggi orang yang mengerti. Maka nanti ada satu riwayat, dan itu riwayat pertama yang dibaca setelah ini, mengenai ilmu tentang la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah iman itu membuang duri dari jalan. Itu orang beriman gak tuh? Masjid dibom, bayangin coba. 2019 di Mesir, daerah Sinai, ada satu masjid, itu masjid ahli zikir tarekat Syadziliyah. Orang Jumatan dibom, padahal Jumatan tuh ada anak kecil, ada hafiz Quran yang jadi imam. Itu azan baca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bagi mereka masih kurang, karena di tempat itu dibuat maulid, dibuat kajian-kajian tasawuf. Bagi kelompok ekstrim ini, masjid itu masjid tauhid, masjid syirik, dan mesti dihancurkan. Jangankan di masjid, di jalan pun kita nggak mau ada orang terluka. Itu orang siapa aja, mau muslim non muslim, yang penting tidak ada orang terluka di jalan, itu antum ada imannya. Ya, jadi cek iman paling rendah apa? Adakah rasa sayang kepada umat manusia? Itu iman paling rendah. Maka orang yang paling tidak beriman itu orang yang ingin merusak dan menghancurkan orang lain, ingin nyakitin orang lain. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Lalu Nabi kasih contoh, al haya, rasa malu, adalah salah satu cabang dari iman. Jadi kalau kita mengaku beriman, tinggal dicek indikatornya. Dari 77 itu sudah ada belum? Maka kamalul iman bi kamali hadzal adad, ya. Maka sempurnanya iman seseorang jika dia sempurna mengamalkan, mengambil yang 77 itu. Cara ngeceknya di situ, ya. Itulah yang disebut orang-orang yang bertauhid. Al-awwal min syu'abil iman. Cabang iman paling utama. Apa itu? Al-imanu billah. Percaya kepada Allah. Jadi ini dimulai ternyata dengan rukun iman yang 6. Khusus malam ini kita bacakan 6-6-nya. Insya Allah, ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, potongan dari surah Al-Baqarah ayat 285, ya, amanah Rasul, lalu ada kalimat di tengah wal mu'minun, dan orang-orang beriman
kullun amana billah. Mereka percaya kepada Allah. Di pertemuan pertama di kajian kitab Imam Al-Junaid, saya sudah membahas bahwa iman itu ada pokok asalnya, ada cabangnya. Pokok iman, asal iman di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Kolbu itu hati. Hati itu bukan jantung ya. Jantung itu berkaitan dengan kolbu, tapi dia bukan kolbu. Apalagi liver. Kita nggak membahas tentang fisik, kita membahas tentang rohani. Nah, yang beriman di dalam, yang percaya, yang kesel, yang senang, yang bahagia, itu dia. Yang merasakan itu yang disebut kolbu. Itu yang disebut kolbu. Si kolbu ini, jika dia percaya bulat-bulat kepada Allah, tidak ada rasa ragu sedikit pun, baru dia disebut mukmin. Ya. Dan kita nggak usah pakai dalil macam-macam. Ya. Dalilnya nggak usah aneh-aneh. Tidak usah mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Alam ini fana, Allah itu baqa. Nggak level mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Dalilkan Allah dengan nikmat Allah itu sendiri, dengan sifat Allah itu sendiri. Ya. Di surat An-Nisa ayat 136 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, perbaharuilah imanmu kepada Allah. Berarti kajian iman mesti selalu ada, meskipun saya mengatakan saya sudah beriman. Ya. Kenapa? Karena banyak hari ini orang-orang yang geser iman cukup dengan TikTok. Jadi muncul kajian di TikTok, cukup isu politik, orang bisa salah memahami iman. Dikira berbeda faham dengan yang dikalamkan di TikTok itu, nanti beda iman. Beda faham dengan orang yang ada dalam kajian-kajian tertentu dianggap beda iman, dan itu tidak benar. Ya, al-iman itu sederhana sekali. Al-iman tasdik bil qalbi, percaya kepada Allah. Saya yakin yang di depan saya semuanya percaya kepada Allah. Benar percaya kepada Allah? Benar? Serius? Ya sudah cukup. Ya. Namun kalau kajian ma'rifat itu beda, memang ada tambahannya supaya iman itu kuat. Nanti diterjemahkan apa makna syahadat. Syahadat lisan, syahadat akal, syahadat kolbu, itu beda-beda. Namun itu kajian tasawuf, saya nggak masuk ke sana dulu. Ya. Kita ngaji akidah yang standar dulu, ya. Takutnya nanti habis di situ, waktunya habis di situ. Dan kitab ini saya suka, kenapa? Karena dia ditulis dengan metode ahli hadis digabung dengan ilmu akidah. Jadi baca kitab ini dapat dua ilmu, dapat hadisnya, dapat bab imannya, gitu ya. Kalau Allah berkalam, wajib nggak? Wajib nggak dilakukan? Wajib. Ketika Allah mengatakan aminu billah, perbaharui imanmu kepada Allah, maka mempelajari ilmu iman wajib. Bedakan iman dengan tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu dibuat oleh imam, para imam. Sedangkan iman itu di Quran. Maka yang terjadi antara Salafi hari ini, Asy'ari, NU, Muhammadiyah, Wahabi, itu perbedaan ilmu tauhid, bukan perbedaan iman. Antara tarekat dengan tarekat tertentu, partai Islam, partai Islam ada berapa tuh? Imannya sama, mungkin tauhidnya yang berbeda. Cara mereka bertauhid yang berbeda. Contoh, di masa Rasulullah apakah ada pembagian tauhid menjadi 2, 3, 4? Ada nggak? Tauhid uluhiyah, rububiyah? Nggak ada. Ada nggak? Nggak tahu ya. Emang nggak ada. Di Quran itu umum sekali, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad, selesai. Nggak perlu pakai teori macam-macam. Hari ini kajian tauhid ada yang mempermudah kajian iman, ada yang mempersulit orang memahami iman. Pengennya yang mana?
Yang mudah. Nah, yang mudah percaya sudah cukup. Bagaimana pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Itu versi Salafi, Wahabi. Kajian sifat 20 versi Asy'ari. Itu ilmu tauhid, bukan iman. Bisa dibedakan? Jadi bolehkah saya berbeda dengan Ustadz Fulan, Syekh Fulan? Dia pakai ilmu A, ilmu B, ilmu Imam Fulan, dan saya nggak ngikut itu, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu bukan ilmu dari Allah, itu ilmu ijtihad, hasil jeripayah seorang imam atau beberapa imam atau sekelompok umat Islam. Jika berbeda dengan kelompok itu, bukan berbeda dengan Allah dan Rasulullah. Karena hari ini orang ngotot, inilah kajian ilmu Allah, ilmu Rasulullah, inilah kata Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita beda sama dia, beda sama Allah dan Rasul, itu namanya memperkosa Tuhan. Ya, Allah nggak ridho digituin. Ya, suka-suka mengambil nama Allah untuk kepentingan kelompoknya, dan kita tidak meridho itu. Ya. Lalu beliau membacakan hadis, ya, menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan berperang di masa Rasulullah karena itu musim perang, sampai mereka berkata la ilaha illallah. Nah, karena perbedaan ilmu iman, ilmu tauhid, orang yang sudah baca la ilaha illallah enggak diukir kelompok yang lain. Ini yang saya berkali-kali sampaikan, Bapak Ibu, hati-hati naruh anak di pesantren hari ini, karena belum semua pesantren sadar bahwa kitab yang diajarkan itu kitab takfiri, kitab yang mengkafirkan sesama umat Islam. Takfiri, apa istilahnya? Takfiri. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan, dijadikan kitab akidah di salah satu pesantren. Saya sudah sampaikan ke beberapa gurunya, semoga mereka musyawarahkan itu. Jadi di situ disebutkan bahwa bertawassul. Tahu tawassul? Lalu tabarruk, ngambil berkah, ada rambut Nabi kita celup, kita minum, atau tabarruk dengan orang soleh. Apa kata dia? Itu asyirk al-akbar, syirik besar. Saya urut-urut, kenapa ya di Mesir masjid Jumatan dibom? Ternyata masalahnya itu. Belum lama ini di Pakistan. Bapak Ibu tahu di Pakistan ada bekas Taliban, tukang cukur 5 orang dibunuh karena tukang cukur itu motongin jenggot, Pak. Tukang cukurnya dibunuh. Gimana antum yang gak berjenggot tuh? Bisa pulang-pulang mati tuh. Yang selamat paling 1, 2, 3 atau berapa tuh yang punya jenggot. Ya, Pak dokter nggak selamat ini. Tuh nggak selamat tuh dari situ. Punya jenggot, Pak? Oh, ada. Apa urusannya jenggot dengan masalah iman? Hadis yang menyebutkan khaliful yahud bil lihyah, berbedalah khaliful musyrikin bil lihyah, berbedalah terhadap orang musyrik dengan jenggot. Itu hadis. Atau khalifu ahlul kitab, ada beberapa redaksi, berbeda ahli kitab dengan jenggot. Hadis itu nggak masuk bab iman. Coba lihat Imam Bukhari, nggak masukin ke bab iman. Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab az-zina wal libas, performan, gaya. Az-zina itu artinya gaya, model. Wal libas, pakaian.